Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat muslim dimanapun Anda berada. Kembali bersama kami Bangkit Islam Channel. Kami membahas seputar sejarah dunia Islam. Semoga apa yang disampaikan dalam video ini bermanfaat bagi kita semuanya, amin ya robbal alamin. Nabi Nuh dikenal dengan kesabarannya yang luar biasa, walaupun ia juga banyak dibenci oleh orang-orang saat itu. Namun kesabaran, keteguhan, dan juga ketabahan hatinya sudah terbukti dari lama waktunya ia dalam berdakwah hingga 950 tahun lamanya. Satu, dari patung berhala. Nabi Nuh diutus oleh Allah ketika ada kekosongan di antara dua rasul yang saat itu dibiarkan begitu saja. Sehingga ajaran yang telah dibawa oleh Nabi yang sebelumnya pun dilupakan oleh banyak orang saat itu. Ketika ajaran agamanya ditinggalkan, para manusia pun kembali melakukan dosa. Misalnya melakukan maksiat, meninggalkan segala macam amal baik, dan melakukan segala macam kemungkaran. Pada masa fatrah itulah Nabi Nuh juga memperoleh wahyu akan kenabiannya untuk memberi ajaran Islam pada manusia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada zaman tersebut kaum Nabi Nuh juga tidak menyembah Allah, tapi mereka menyembah patung berhala yang jelas-jelas dibuat oleh manusia dari kaum Nabi Nuh tersebut. Beberapa patung yang sudah disembah itu juga sudah dipercaya akan memberi banyak manfaat dan kebaikan. Bahkan mereka percaya patung-patung berhala itu bisa menolak segala macam bala atau keburukan yang terjadi di kehidupan sehari-hari. Dari kepercayaan kaum Nabi Nuh tersebut, patung berhala yang sudah dibuat diberi nama dari nama ulama yang hidup di zaman sebelumnya. Alasannya adalah untuk mengenang jasa dari ulama-ulama tersebut dan semangat untuk beribadah dari umat yang terdahulu. Nama-nama patung yang dibuat oleh kaum Nabi Nuh yang belum kenal dengan Allah diantaranya, yaitu Wad, Yatub, Sudah, dan Nasr. Dua, ketika Nabi Nuh berdakwah. Pada masa dan kondisi dari para kaum yang mempercayai patung-patung berhala tersebut, maka Allah mengutus Nabi Nuh untuk meyakinkan mereka supaya mereka mau mengikuti ajaran Allah dan tak lagi menyembah patung berhala tersebut. Nabi Nuh juga mempunyai kemampuan yang luar biasa dalam melakukan argumentasi dengan orang lain. Hal itu disebabkan oleh akalnya yang cerdas dan kemampuan bicaranya yang baik, santun dan sabar khususnya dalam adu argumentasi. Nabi Nuh juga selalu berusaha dalam meyakinkan seluruh umat supaya tidak menyembah patung berhala lagi. Ia juga mengajak mereka agar kembali ke jalan Allah. Ia juga tidak menyerah untuk membuat kaumnya sadar sehingga selalu melakukan berbagai macam cara untuk berdakwah. Tapi sayangnya kaumnya tersebut selalu menolak ajakannya. Ia juga menjelaskan bahwa semuanya adalah ciptaan Allah seperti matahari, bintang, bulan, dan sebagainya. Selain itu air, tumbuhan dan juga hewan yang selama ini sudah ada dan bisa dinikmati oleh manusia adalah ciptaan Allah. Ditambah lagi dengan perubahan dari siang ke malam dan sebaliknya, yang juga menjadi bukti nyata bahwa Tuhan Allah lah yang harus disembah bukan berhala. Tak hanya memberikan bukti dan juga tanda-tanda kesabaran dari Allah, tetapi Nabi Nuh juga memberi dakwahnya dengan amalan-amalan perbuatan yang sudah dilakukan oleh manusia. Dan semua itu akan ada ganjarannya dari Allah baik atau buruk. Jika amal perbuatan yang dilakukan adalah amal kebaikan dengan menuruti perintah Allah, maka manusia akan mendapat ganjaran berupa surga. Tapi jika amal perbuatannya berupa keburukan dengan tidak menjalankan perintah Allah, maka ganjarannya pun berupa neraka. Ketabahan, kesabaran, dan juga keteguhan hati yang dimiliki oleh Nabi Nuh dalam berdakwah mengajarkan ajaran agama Allah selalu ditolak dan penolakannya pun sebagian besar dilakukan oleh kaum Nabi Nuh. Walaupun banyak menolak ajaran Islam saat itu, tapi ada juga orang-orang yang menerima ajakan Nabi Nuh untuk ikut menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam waktu 950 tahun lamanya, Nabi Nuh berdakwah dengan tujuan supaya seluruh kaumnya tidak berada di jalan yang sesat. Setelah Nabi Nuh berjuang untuk menyadarkan seluruh kaumnya, untuk mengajak mereka agar tidak menyembah berhala dalam waktu ratusan tahun, atau hampir 1000 tahun lamanya. Allah pun memerintahkan Nabi Nuh lagi untuk membuat kapal.
Kapal ini ukurannya sangat besar dan bisa menampung banyak orang dan juga hewan-hewan. Allah juga memerintahkan Nabi Nuh untuk membuat kapal dengan mengumpulkan semua bahan yang diperlukan dalam pembuatan kapal. Orang-orang yang membuat kapalnya memilih tempat yang jauh dari ramainya masyarakat dan jauh dari daerah perkotaan. Walaupun Nabi Nuh dihina dan diejek oleh kaumnya, tetapi pembuatan kapal besar tetap dilakukan. Para pengikutnya pun tetap semangat dalam menyelesaikan pembuatan kapal tersebut karena hal itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika orang-orang menghina dan juga mengejek Nabi Nuh, saat itu Nabi sudah memberitahu mereka bahwa akan ada banjir bandang yang melanda wilayah tersebut. Banjir bandang ini bahkan sangat besar dan akan menenggelamkan semua manusia yang ada di sana. Tapi kaum kafir tetap tidak percaya dengan apa yang diucapkan oleh Nabi Nuh. Anak Nabi Nuh pun tak percaya dengan hal itu dan ia lebih memilih menjadi kaum kafir saja. Anaknya menerima bisikan dari syaitan dan juga hasutan yang berasal dari kaum kafir yang lainnya. Kapal pun akhirnya selesai dibuat oleh Nabi Nuh dan semua pengikutnya. Setelah itu Nabi menerima wahyu kembali dari Allah. Allah memerintahkan Nabi Nuh untuk bersiap dan menunggu tanda-tanda perintah darinya. Jika sudah muncul tanda-tanda perintah itu, maka Nabi Nuh harus segera mengangkut semua kaumnya dengan kapal. Bawa juga 2 pasang manusia atau hewan dari bumi, kemudian berlayarlah dengan kapal tersebut atas izinnya. Setelah wahyu itu diterima oleh Nabi Nuh, maka Nabi pun menunggu hari di mana banjir bandang tersebut akan tiba. Dengan hujan yang turun sangat lebat, maka hal itu menjadi tanda-tanda banjir bandang akan terjadi. Sebelum banjir bandang ini terjadi, Nabi pun mengajak seluruh pengikutnya untuk langsung naik ke kapal. Sampai tiba waktunya, hujan pun turun dengan derasnya. Kemudian air menggenang wilayah daratannya terlebih dulu. Secara perlahan air yang menggenangi area dataran rendah naik dan meninggi, lalu menuju ke dataran yang lebih tinggi. Sampai akhirnya air bah pun menggenangi semua bagian daratan dan hanya orang mukminlah yang berada di kapal Nabi Nuh. Ditambah lagi dengan pasangan makhluk hidup yang ada di bumi, yang juga berhasil diselamatkan dari air bah yang saat itu sudah membuat seluruh dataran tenggelam. Kapal Nabi Nuh pun mulai berlayar kembali dan berhasil melewati air bah tersebut dengan baik. Ketika sedang berlayar, terlihat orang-orang kafir yang dulu tidak mau mengikuti ajakan Nabi untuk menyelamatkan diri mereka supaya tidak terbawa oleh air bah yang lebih jauh lagi dari area tersebut. Saat Nabi Nuh sedang berlayar di bagian tengah air bah, Nabi pun melihat anaknya yang juga ikut menolaknya. Karena nama anaknya itu terlihat oleh Nabi timbul dan tenggelam di tengah air bah karena ia menerima azab dari Allah dari perbuatan yang dilakukannya. Banjir bandang pun menenggelamkan kaum-kaum yang zalim pada Allah, termasuk anak Nabi yang juga meninggal karena belum beriman dan tidak mengenal Allah. Nabi Nuh pun turut bersedih akan hal itu. Tiba-tiba banjir bandang pun surut yang awalnya memiliki air yang banyak tiba-tiba surut dengan cepatnya karena diserap langsung oleh bumi. Sesudah air bah itu surut, kapal pun ikut berhenti di Bukit Judi. Lalu orang mukmin dan pasangan makhluk hidup lain di dalam kapal itu turun dari sana dan mereka benar-benar selamat dari air bah. Demikianlah kisah singkat Nabi Nuh alaihi salam mengajak kaum dan anaknya untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala selama 950 tahun lamanya. Namun beliau Nabi Nuh alaihi salam dihina, dicaci, bahkan dilawan oleh kaumnya dan hanya sedikit saja yang beriman. Semoga kisah ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya serta bisa mengambil pelajaran dari hal ini untuk selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.